Kan sudah. Iya, Tadi gantian. katanya Yesus mati keinginan Tuhan untuk menebus dosa. Kok keinginan manusia? Gimana itu? Hah? Bukan, Berarti menebus ke manusia dong. tujuan Yesus Nah. untuk disalib itu udah untuk Apa? membuktikan betapa busuknya manusia. Di mana datanya? Itu datanya. Mana? Yesus tidak cacat dosa disalibkan karena Di mana? keinginan Ya, manusia. di mana datanya? Karena sorak-sorai oleh Datanya di mana? ahli-ahli hukum Taurat, hukum Nah, agama, gini. ada agamanya pada zaman Bang. itu. Datanya banyak. Datanya di mana? Karena apa dia Banyak mau dibunuh? datanya. Yesus itu mati karena kecongkakan manusia. Mana tanya? Datanya di Nah, mana? Yesus itu adalah Allah. Di mana? Oke, gini aja bang, gini ya. Saya nanya ke Yesus saja ya. Sus, kenapa kamu mau dibunuh, Sus? Maka dijawab oleh Yohanes 8:37. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Nah itu alasannya. Yohanes 8:37. Memang Yesus mengetahui dia akan dijual oleh Yudas dan dia akan disangkal oleh muridnya sendiri dan dia akan Datanya. mengalami penyiksaan. Datanya. Memang Yesus sudah Datanya. tahu. Datanya. Betul. Di datanya, ya memang itu banyak datanya di Alkitab. Banyak, betul banyak. Mana ada datanya? Datanya seperti Bentar. sama orang yang tidak hafal Petrus, selamat ayat. malam. Kami Bentar. memahami walaupun Bentar. kami tidak Saya hafal. nyapa dulu. Saya nyapa dulu. Ada tamumu, saudaramu nih. Petrus, selamat malam. Islam apa Kristen? Petrus, selamat malam. Islam apa Kristen? Saya Muslim, Bang. Oke, Bang Riansyah. Assalamualaikum, Bang Riansyah. Lanjut, Bang Riansyah. Waalaikumsalam. Saya Muslim saya. Ya udah. Lanjut. Ustadz Alif, Bang Datu, Ustadz Tata, Ustadz Perah, Ustadz Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sana kabarnya saudara si Leo ini malam ini minta disadatkan. Kita tunggu beritanya. Alhamdulillah. Mana orangnya? Mana? Sudah Nanti komunikasi mungkin- dengan sampean tuh? Oh, katanya malam ini ya, Bang Arif. Iya, Katanya kan malam ini. komunikasi dengan sampean kan? Iya, tunggu. Oh, saya kontak dulu beliau. Apakah jadi malam ini? Katanya tanggal 31 ini dia pulang. Mungkin sekitar agak malam dikit, Ustaz. Jadi ketambahan KS Lanjut. 71 ya. KS Mariam 71 ketambahan. Apa Kenapa ini? lagi nih? Ini bahas apa sih? KS ini apa maksudnya? Quran surat 71. Kenapa? Ada apa? 72-nya dibaca juga. Waduh. Quran Mariam 71 ketambahan. Iya, kenapa? Kenapa? Oke. Kalau kamu baca Maryam 71 harus dibaca dari 669-nya. Di situ semua manusia nanti akan melewati sirot di situ. Dan yang bisa lewat di situ, yang bisa selamat, maka di situ 72-nya. Dan Allah hanya menyelamatkan orang yang bertakwa. Tentu saja muslim bertakwa itu. Apa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Ya tentu saja hanya muslim yang bisa. Karena di situ semua manusia. Karena tidak bertakwa. Gitu. Jadi kalau mau baca dari ayat 69-nya. Jadi kalau kalian hanya membaca ayat per ayat bisa. Terus. Kan? Kalau kami yang Nasrani tidak bisa begitu. Ya memang Bagaimana? kalian tidak bisa. Ya kalian pun harus memahami isi kitab suci itu keseluruhan lah, jangan ayat per ayat juga. Ya udah silakan dijelasin kematian Yesus Ya keinginan gitu siapa. kan. Ya kematian Yesus itu memang kehendak manusia, kecongkakan manusia. Berarti tidak ada hubungannya dengan menebus dosa ya. Yang di mana Tuhan udah tahu, Yesus udah tahu Di mana akan terjadi datanya? hal itu. Itulah kemahabesaran dia akan tahu akan hal itu. Cuman dia tidak menghindar dari situ. Di mana Dia tidak datanya? menghindar. Di mana Makanya datanya kalau dia sudah tahu itu di mana? maka dia berkata karena kalau kealahan itu masih ada pada diri dia, dia tidak akan mati. Ini ngomong apa sih? Ngomong apa lah kau ini? Makanya dia berkata, ya Allah, mengapa engkau pergi daripadaku? Kan gitu. Tuh, terus. Ya Allah gitu tuh. Berarti yang Tuhan yang mana ini? Kok ada dua ini? Ya, kealahan itu pergi dari dia. Kealahan itu dari tubuh manusia itu. Kealahan yang pergi dari Pergi tubuh dari manusia dia itu. gimana? Wong Allahnya ada di langit kata Yesus, tidak pernah pergi. Ada di langit kata Yesus. Sudah
jelaskan di Yohanes ini. Waktu Filipus menanyakan dia, Apa? Tuhan, Tuhan apa? tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Udah, Oke. Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu saja sudah cukup bagi kami. Oke. Apa Nah, kata saudara. Yesus? Apa kata Yesus? Oke. Iya. Bapak enggak itu bilang itu. Jangan hanya Tuhan mengandung itu yang punya visi lain. nggak? Mencaplok-caplok Eh. kalimat yang Tunggu dulu. Yesus itu punya fisik, Bapak punya fisik juga enggak? Hah? Jawab dulu, satu-satu dulu. Melihat Yesus, melihat Bapak. Emangnya Bapak punya fisik? Karena roh Bapak itu. makanya Yesus berkata demikian, meyakinkan mereka. Hah? Makanya Yesus berkata demikian. Ya makanya tidak cocok sama dengan Kamu gini. sudah lama bersama-sama dengan aku, Oke. tapi kamu tidak mengenal aku. Oke. Yang paham Bible yang menjelaskan gini loh Bang. Yesus ini kan mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Tiba-tiba si Thomas ini ingin melihat Bapa. Wong udah tahu Bapa tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Lihatlah aku. Kalau dalam Islam gini loh, Tuhan itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak serupa dengan apapun. Maka tidak usah ingin melihat Tuhan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Tidak usah kamu berpikir tentang Allah seperti apa, di mana, tidak usah. Cukup lihat ciptaannya. Makanya kata Yesus, lihatlah aku, kan aku ini ciptaannya Allah. Lihat aku, tidak usah lihat Bapak. Itu maksudnya itu ya. Bukan berarti Sebelum itu kan dia bukan berarti melihat Yesus melihat Bapak. Yesus punya titik, Bapak punya titik. Sekarang kan gitu kan? Oh jadi ketika Yesus kentut, Bapak juga kentut dong. Ih, bukan. sebelum Yohanes 14 kan di Yohanes 10 sudah dijelaskannya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kan gitu. Oke. Namun si Filipus Oke, sudah kamu udah paham tadi. Aku dan Bapak satu. Di dalam Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14:20, aku Bapak mereka satu. Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Tiga-tiganya menjadi satu. Apakah mereka Tuhan juga? Karena satu dengan Bapak. Nah, jadi kamu pakai ayat apapun, kamu ketampol pakai Bibelmu sendiri. yang mana Ustaz? Biar satu-satu kita jelaskan, biar Ustaz enggak paham. Udah tadi udah dijelasin ayat itu. Yohanes 17 ayat 21. Biar saya yang menjelaskan Ngapain kamu bagaimana udah tahu? pemahaman yang baik Kamu dan udah benar. Udah aku bilang, tunggu dulu. Saya tidak mau nanya ke Kristen bikin pusing. Mendingan langsung nanya ke Yesus. Nanti Terus biar Yesus. nanti Kan Yesus biar bilang. saya aja yang tanya yang ke Kristennya. Kalau tanya ke Yesus serta gitu. Yesus kan udah bilang, aku dan Bapa adalah satu. Kalian menyangkal itu omongannya. Terus Filipus berkata menanyakan kebenaran itu. Yesus, mungkin karena kemarin Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, makanya Filipus bertanya, "Oh, Yesus, tunjukkanlah Bapak itu kepada aku." Datang Yesus Apa yang meyakinkan, digedein? kamu sudah lama bersama dengan aku. Mengapa kau tidak Pelan-pelan. mengenal aku? Kan begitu. Mengapa kau tidak mengenal aku? Sabar bang, jangan marah-marah bang. Jangan marah-marah, sabar bang. Bang. Jangan marah-marah, biar ditanggapi Bang. Ustadz kita. Ya, gini, Ustaz saya itu udah capek gila-gilaan gitu kan. Kalau saya masih mau lah, karena dia lebih memilih tanya kepada Yesus daripada tanya kepada Kristen. Makanya saya ingin ajak gila-gilaan dengan Anda. Ketika kau membawa dalil itu berkali-kali, aku dan Bapa adalah satu, atau barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa, kan gitu. Itu Ya, benar. itu untuk melegalkan keimananmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaan saya kan menarik jadinya. Melihat Yesus sama saja melihat Bapa. Kan Ya. gitu ya. Nah, Yesus pernah di usia 8 hari, betul? Ya. Betul ya. Ketika Yesus usia 8 hari, dia kan masih bayi. Berarti Bapak juga sama. Bapak juga sama, bayi. Ketika Yesus usia 8 hari, berarti Bapak juga jadi bayi usia 8 hari. Bisa saya jawab nggak? Ya, kan melihat Yesus sama saja melihat Bapak. Ya, Oke? tapi ngomong lagi. Iya. Ini ngomong lagi. pahami kalimat pertanyaannya. Kan aku ngajak gila bareng. Nah, melihat Yesus sama saja dengan melihat Bapa.
Yesus pernah berusia bayi, kan gitu, usia 8 hari. Ketika Yesus usia 8 hari, yang masih bayi, yang masih ada tali pusarnya, berarti Bapak juga seperti itu. Itu konsekuensinya, betul? Kan kealahan itu bersamaan dalam dia. Dalam Lah, diri manusia. tuh Manusia kan. itu harus Tadi, menjalani kelahiran dan kematian. nah, melihat Jadi apa Yesus masalahnya ketika di dia situ? bertanya, Kalau Allah bersemayam dalam diri Loh, Yesus. Jadi apa yang salah dalam hal itu? Kalau firman lah, telah menjadi daging, menjadi manusia, apa yang salah dengan melihat Yesus, Enggak, apa yang yang dilihat salah oleh dengan itu? Filipus Saya itu tanya apa? dulu. Yang di alamak, beneran ini ngajak gila beneran, ini mah bukan bohongan. Ya, Enggak, apa yang salah yang dengan di itu? ketika Saya tanya. ya pelan-pelan, makanya pelan-pelan. Barang siapa melihat Yesus berarti melihat Bapa, kan gitu. Yesus dilihat secara tampilan fisik manusiawi, kan gitu, bener kan? Nah, Yesus pernah bayi, pernah. Yesus pernah usia 8 hari, pernah. Berarti ketika Yesus bayi, Bapak juga bayi. Karena melihat Yesus bayi, begitulah melihat Bapak, kan gitu. Bukan begitu pemahamannya, saudara. Ah, berarti beda ya. Bukan Berarti begitu melihat pemahamannya, Yesus saudara. sama saja melihat Bapak, berarti beda. Maksud Yesus di situ, kamu telah melihat aku ini, bahwasanya ya aku udah Apa? kehendak Allah itu ada sama aku. Kuasa Allah itu ada sama aku. Cuma tidak semena-mena aku menunjukkan itu. Seolah itu. Mana ayatnya? Oh, berarti Sudah dijelaskan di dipahaminya sini. Kok mana pekerjaan lagi? Yesus. Ini kan sudah dijelaskan. Berarti bukan. Kamu sudah lama mengenal Ya, aku, jadi- tapi kamu belum mengenal, belum percaya. Jadi Iya. apa jadi? Berarti Gimana ya? Dijelaskan berarti soalnya? bukan. jangan digabungkan. Bentar Ustaz, izin Ustaz. Aduh. Yang di bawah kita minta yang Kristen ya, yang Islam jangan minta permenaik. Karena di sini sudah banyak guru-guru kita. Kita sediakan satu slot lagi buat Kristen. Yang di bawah mohon Iya. yang Saya Islam tidak- jangan dinaik. Oke lanjut. Oke, berarti Kayak gini, gagal ya pengen- melihat pengen- Yesus sama enggak, saja bukan. melihat Bapa itu gagal ya. Tahu mengapa saya bilang kalau Yesus itu Allah lagi kok walaupun masih bayi, masih suci. Tahu nggak? Apa? Ketika Maria bertemu dengan istri ya siapa itu yang udah yang lama tidak yang hamil. Kelopas. Nggak tahu, saya nggak tahu. Kelopas. Oh bukan. Apa Elizabeth? Paulus. Jangan asal Elizabeth. ngomong lah. Bukan Elizabeth ya, Elizabeth ya. Oh, Elohim. Iya, saya tahu, Herodes, Bang. saya hanya lupa. Jangan Herodes, asal ngomong. Herodes. Enggak, Oh, Simon. gini loh. Simon Petrus, Simon. Itulah. Iya. Makanya, Waktu ya, Yohanes makanya digandung, kalau dengar ya. Loh, Waktu gimana? Yohanes Di Bandung. digandung, Oh, enggak, salah. waktu Yohanes digandung udah dan Maria Di mengambil Bandung. Yohanes itu Kok di Bandung? kandungan ibunya. Kok di Bandung Udah sih? Dikandung. Hah? Waktu Yohanes dalam kandungan dan Maria Oh, mengambil dalam ibunya. kandungan. Tadi bilang di Bandung. Yohanes melonjak kegirangan. Yohanes apa? Bayi Yohanes itu melonjak. Udah. Gimana caranya dalam rahim loncat-loncat? Ya, Kalau orang dalam loncat-loncat kandungan dalam kalau loncat-loncat dalam perutnya Elizabeth gimana betul tuh? Tunggu saya buka, saya buktikan lagi. Ada ya pemahaman kalian itu masih Iya. kesalahan. Iya, karena di situ Elizabeth kepenuhan Roh Kudus gitu loh. Itu kan maksud ayatnya. Nah, Elizabeth juga kepenuhan Roh Kudus. Udahlah, kita sudah paham itu di Lukas 2 juga ada itu dijelaskan. Tapi kembali sih sebenarnya kepada poin pembahasannya. Jadi gugur tadi ya. Maksud melihat Yesus adalah melihat Bapa, bukan berarti dohiriahnya atau yang terlihatnya itu. Jadi bukan berarti melihat fisik Yesus berarti itulah Bapa yang di surga atau yang di langit gitu loh. Berarti bukan begitu, karena Anda sendiri pun punya akal sehat menolak narasi Anda. Ketika Yesus waktu bayi, Anda tidak mau menyamakan dengan Bapa bayi. Anda nggak mau. Tidak mungkin Elohim itu jadi bayi gitu loh. Disinilah kita gunanya menggunakan akal sehat sebagaimana yang dipesan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Elohimmu itu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap imanmu. Jadi akal itu perlu digunakan. Jangan kau asal ketika untuk melegalkan menuhankan Yesus, Anda paksakan gitu loh. Tapi begitu kita pertanyakan,
Anda nggak mau. Makanya, oh berarti maksudnya satunya di situ apa gitu loh. Melihat Yesus, melihat Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, itulah yang dikerjakan oleh Bapa. Yesus mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Bapa. Itu maksudnya, satu pekerjaan. Dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Makanya dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kan gitu kata dia. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu maksudnya. Memahaminya. Karena kau membawa narasi itu ketika minta pertanggungjawaban, kau nggak mau terima. Makanya kita nggak bisa gila beneran. Kecuali gila-gilaan, tapi bukan ranah diskusi. Mungkin kau masuk ke tempat-tempat ajaranmu itu, di sana ya bisa aja gila-gilaan. Tapi kalau kita di sini pakai akal sehat kita diskusi, nggak masuk narasimu. Bahkan ketika kalimat aku dan Bapa itu menunjukkan ada dua oknum di situ. Ada aku, ada Bapa. Aku dan kau, suka dan kau. Itu menunjukkan ada dua orang. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan kamu adalah satu. Ketika kita menikah, kita menjadi satu. Satu rumah tangga, satu. Lebar. Ini udah dapat ayatnya. Ketika Yesus Tapi masih kan bayi dalam saya kandungan emang panjang sudah. dan lebar, Bang. Ya, ini nih ya. Di Lukas 1 ayat 39, Apa, gimana? di ayat 42. Lalu berserulah dengan suaranya, lalu mana nih? 41 ayat 41. Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Ya, kan tadi saya udah ngomong. suara nyaring. Elizabeth ini berseru dengan suara nyaring nih. Udah. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Itu maksudnya Bunda Maria. Udah. Dan diberkatilah buah rahimmu. Kenapa dia mengatakan itu diberkati buah rahim? Karena betul-betullah dia itu adalah juru selamat. Udah. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Ibu Tuhanku. Waduh, ibu Tuhan. Mengunjungi aku. Waduh, ibu Tuhan rupanya. Aduh, Tuhan punya ibu ya berarti. Tuhan punya emak. Iya. Siapakah aku Tuhan ini punya sampai emak. ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab Kalau sesungguhnya kalau ketika Tuhan salammu punya sampai emak, kepada telingaku, berarti Tuhan punya kakek dong. anak di dalam Ya, rahimku melonjak keserangan. Yo, Mar. Aku nanya sama kau, aku nanya pahami kau. dulu Kalau ayat Tuhan per punya ayat. emak, Jangan berarti cuma Tuhan punya kakek. Ya. Maksudnya Tuhan Tidak. yang Oke. Dia anak kakek. berkuasa, Oke. Dia dikandung dalam Roh Kudus. Oke. yang Mau berkuasa. ngomong apa? Oke. Dia dikandung dalam Roh Baik, Kudus. baik. Mau ngomong Ya, apa kamu? Bang, Datuk. Bang Yowi. Ya, oke. Anda kan baca itu tadi. Sementara Elizabeth sendiri pun dipenuhi Roh Kudus. Dalam keimanan, ya Pak, siap. Arif, Dalam keimanan Anda, Roh Kudus itu kan Tuhan, betul? Arif, minta pamit ya aku makan. Betul Aku gitu. mau makan, ya. Malaikat itu juga Roh Kudus. Jadi apa masalahnya? Oh, ya udah berarti bukan Tuhan ya. Ya udah. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan baca ayatnya ya. Saya lanjutkan baca ayat yang tadi Anda bacakan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berikutnya nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Pertanyaan saya, di situ Maria memuliakan Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Maria Apa yang dikandungnya? Dia yang memberikan perintah itu bahwa dia harus mengandung. Bukan yang dikandungnya kan? Begini loh. Macet. Kenapa? Maria sendiri tidak menuhankan anaknya. Maria sendiri memuliakan Tuhannya, bukan memuliakan anaknya. Sekali lagi saya bacakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
Itu sudah jelas di situ. Bahkan apa yang diucapkan oleh Maria itu sama saja dengan doa-doa orang sebelumnya yang ada di kalangan bangsa Yahudi. Artinya apa? Maria sendiri menuhankan Tuhannya yang disembah oleh ahli Taurat atau orang-orang Yahudi itu. Begini, Bukan Bang menuhankan Alif. anaknya. Begini Bang Alif, udah. Iya. Kenapa umat Kristen ini mempercayai Yesus itu adalah Tuhan? Ya tentang kuasa, tentang kealahannya. Oke. Kan itunya. Itu Baik. itu dia konteksnya. Makanya kami Oke. tidak ada salahnya kalau kami Siap, mengatakan siap. itu Allah. Bagaimana kamu Allahnya. menjelaskan ayat 30? Ayat 30 Kamu mana tolong tadi? jelaskan ayat 30 tapi di Yohanes 5. Yohanes 5. Tunggu. Sambil lalu disapa dulu. Bang Reto, disampaikan itu, Duk. Ya, penista selamat malam. Islam apa Kristen? Penista. Penista selamat malam. Islam apa Kristen? Penista selamat malam. Islam apa Kristen? Ya udah, kau turun kali ya. Nggak jawab. Bang Alif, berapa tadi? Yohanes 5 ya? 10. Ya, Yohanes 5 30. 30. Saya baca nih. Baca lagi nih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi apa yang salah di Baik. situ? Ya, nggak ada yang salah pernyataan itu. Yang salah itu nanti ketahuan siapa. Pertanyaan saya, ketika yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berkata itu siapa? Yesus, manusianya. Yesus. Kemanusiaannya. Oh, bukan Tuhan, bukan. Ya, bukan keilahiannya, kemanusiaannya yang berbicara kepada orang. Anda lebih Yesus dari Yesus sih? Dia berbicara Kenapa kepada Anda manusia. malah mempisah-pisah? Dengar dulu. Loh. Itu kan dia ngomong kepada orang. Dia kan ngomong kepada orang nih. Udah. Kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri Bukan. itu. Bukan. Jangan salah dulu. Buka Dia aja ngomong sama perikopnya. orang. Dia mengatakan bahwasanya Masa ngomong sama kambing, tidak ada ya kita apa-apanya. ketawain lah gimana sih kau ini? Manusia ini tidak apa-apanya. Iya, enggak, Cuma iya, di iya. dalam Maka- dirinya ada keilahian. Cuma dia tidak. Gimana kau ini? Coba resapi kalimatnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Karena dia Sebab mengikuti dengerin Taurat pelan-pelan. terdahulu. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Nah, kehendak Yesus di situ Tuhan atau bukan? Kehendak Yesus sendiri. Nah, Tuhan atau bukan? Ya kehendak Yesus. Ya, bukan Tuhan kan? Begini loh. Makanya dia Kalau katakan, dia aku tidak mengatakan, menuruti, melainkan aku dia yang berkehendak. mengutus Enggak, aku. kau gini loh. Loh. Kalau seandainya Coba pelan. Jadi yang berkata di situ bukan Tuhan ya, oke? Oke, Yesus, yang berkata di Yesus situ itu- bukan Tuhan, clear ya? kan dia Yesus. menjelaskan kembali. Dia menjelaskan kembali. Kalau ya, kepada Apa? Filipus. Di mana Bapak itu? Ya, Filipus. Bapak itu kan itu kembali. Balik lagi, balik Ya memang lagi ke situ dia. Karena Nah, Yohanes- berarti, kan, makanya dibilang Yesus ini waktu dia berkata seperti ini, Eh. Filipus ragu dengan keberadaan Nah, Bapa yang ketika disebutkan Yesus itu. berkata di situ, Udah. itu ke manusia atau bukan? Kemanusiaannya lah yang berkata itu. Lah iya, itulah yang dilihat. Iya, itulah Cuman- manusia cuman di situ keelaan Yesus dia berkata. ada. Keelaan Hah? dia ada. Mana? Mana keilahiannya di mana? keelaannya? Ya, terlalu banyak buktinya, mukjizatnya. Ya? Mukjizatnya Saking banyaknya perbuatan. sampai nggak ada. Ya, terlalu banyak mukjizatnya masa. Semua Saking orang banyaknya nggak bisa disebutin agama sampai kalian nggak tuh ada. Tahu itu mukjizatnya apa-apa aja. Oke, Nggak usah baik. aku jabarkan Bisa satu kita persatu. baca. Nih, Kan kesimpulannya begitu. adalah memang begini ya, kesimpulannya nih. Ketika semua mukjizat yang bisa paham,
yang bisa paham tentang siapa Yesus dan mukjizatnya itu hanya orang Israel. Kenapa saya bilang demikian? Karena itu diumumkan kepada orang Israel. Di luar orang Israel, bisa saja mereka seenaknya bernarasi seperti Anda. Kita bisa buka di dalam KPR atau Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa di situ bunyinya? Mau saya bacakan? Boleh. Oke, saya baca. Hai orang-orang Israel, Anda bukan orang Israel, tidak hai. Maka Anda tidak penting memahami ini. Pasti Anda nggak akan paham. Karena ini pengumumannya oleh orang Israel. Apa dikatakan? Dengarlah perkataan ini. Yang bukan orang Israel pasti nggak mau dengar perkataan ini. Karena Anda bukan orang Israel. Pengumumannya untuk orang Israel. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ya, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ketika pengumuman seperti ini diumumkan kepada orang Israel, pemahamannya adalah Yesus itu seorang manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat. Hakikatnya adalah Tuhan, bukan Yesus. Apakah yang bisa melakukan seperti ini hanya Yesus? Tidak. Nabi Musa dan para nabi yang lain bisa melakukan mukjizat. Mukjizat yang mereka lakukan itu hakikatnya adalah Tuhan. Mereka itu hanya sebagai perantara. Itu maksudnya. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 34, di situ dikatakan sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Barang siapa di situ adalah, atau sebab siapa di situ menunjukkan banyak utusan Tuhan yang mendapatkan firman Tuhan dan banyak melakukan mukjizat karena Tuhan mengaruniakan rohnya, kekuatannya, kehebatannya dengan tidak terbatas, bukan hanya kepada Yesus. Makanya Yesus berkata tadi apa? Nah, kalau kita berpikir waras, sinkronlah dengan KPR 2 nomor 22 tadi dengan pernyataan Yesus, kesaksiannya yang terucap di Yohanes 5 nomor 30. Memang dia berkata, aku memang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh ya, silahkan kalau memang. Ada juru selamat, udah itu aja itu. Izin Ustaz. Yang di bawah yang Kristen, yang Kristennya, yang Islam jangan minta permintaan naik. Sedat, selamat malam. Anda Kristen apa Islam? Sedat? Kristen. Nah, silakan. Anda bertanya atau ditanya ini, silakan. Bapak, Diskusi. aku ini satu dengan Bapak. Filipus, kamu tidak. Iya, udah. Kamu Makanya tanyakan lagi pelan-pelan. kepada Tuhan itu. Nah, berarti Yesus itu sama seperti Bapak. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Udah. Yesus sama seperti Bapak maksudnya. Iya, sama seperti Bapak. Iya, benar. Oh, Yesus Sama seperti itu Bapak. hamba berarti Bapak Sama juga seperti hamba. Bapak. Yesus hamba berarti Bapak juga hamba. Tubuhnya, Apa? Dengar dulu, kan Iya. bilang kembali apa? lagi kita, jadi kembali Nah, kita. apa yang Firman samanya Tuhan apa? menjadi Yang daging. samanya apa? Yang samanya kuasanya. Loh, Yesus diberi kuasa. Kuasanya loh. Oke, Dia diberi Yohanes kuasa. 5 nomor Oke, baik pelan-pelan. Yohanes 5 nomor 27 tadi saya sampaikan begini. Dan Bapa telah memberi kuasa kepadaku untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Sekarang Yesus penerima kuasa, Bapa pemberi kuasa. Sama atau beda? Iya, dalam konteks ini. Kalau dalam ada konteks orang ini gila kan pasti Yesus. akan mengatakan sama. Kalau ada orang gila ya, kalau ada orang gila pasti dia akan berkata sama. Tapi saya percaya di sini nggak ada orang gila. Nah, begini lagi. Begini lagi. Begini loh, jangan kalian pisahkan. Bentar. Jangan Bentar. pisahkan. Kayak di Dores jadi. Bentar. Ini ada otot nih. Cakalang pupu, Anda Islam apa Kristen? Ada kesalahan. Kristen, Firman itu Kristen, kan ada- Pak. Oh, Kristen. Anda mau berdiskusi atau mau bertanya? Saya mau diskusi. Diskusi dengan siapa? Dengan Ustaz Tata atau Alif? Bentar dulu ya, Mar. Berikan kesempatan ke... Ya. Biar dia mau diskusi langsung gas aja, tanggapi langsung. Mungkin Bang Yowir ini awalnya
ada di Islam itu istilahnya pala tata marod fatam rodo. Janganlah engkau sakit-sakitan nanti sakit beneran. Janganlah engkau gila-gilaan nanti gila beneran. Nah, ini udah ngeheng. Jadi khawatirnya nanti kita repot ngobatinnya gitu. Langsung aja ganti. Silakan Bang Ardiansyah. Silakan Bang Ardiansyah. Ada yang gagal paham. Oke, diskusinya apa Pak Cakalang? Ada yang gagal paham itu. Apa diskusinya Kalau tema? saya itu Yesus itu adalah anak Allah. Kata siapa? Di Alkitab Eh, kan apa artinya anak Allah? Anak Allah itu Allah. itu ya itu anak Allah seperti yang kalau di Alkitab dia katakan itu kan utusan ya. Ya memang saya akui itu Oh, berarti bukan Allah kan? ya. Tapi waktu itu kan kalau di Alkitab saya baca di Alkitab itu waktu Yesus mengakui dia sebagai anak Allah, dia mau dirajam oleh bangsa Yahudi karena Izin dia Pak Cakalang, dia anak mau Theos Pak Cakalang. dia Izin Pak menyatakan Cakalang. dirinya seperti Allah, seperti Ya, itu. apakah anak Allah adalah Allah? Ya karena Yesus itu firman Allah. Enggak, saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya simpel. Apakah anak Allah adalah Allah itu sendiri atau bukan Allah itu sendiri? Ya, Yesus itu dari Allah. Berarti bukan Allah kan? Itu kan ya. Dia Bukan ya? waktu Yesus bukan Allah ya? dia kan dikandung oleh Roh Kudus. Saya ulangi lagi pertanyaan saya, Bang. Yesus Allah atau bukan Allah? A, Allah. B, bukan Allah. Yang mana? Yesus dari Allah, dari firman Allah. Berarti bukan Allah. Ya tetap dia Allah karena dia Oke, dia dari berarti Yesus Allah. adalah Dia Allah. dia setara dengan Allah karena dia anak Oke, Allah. setara. Jadi Setara. pewaris. Nah, Allah ini maksudnya Bapak maksudnya? iya Bapa itu Allah itu Oh, maksudnya berarti Bapa. Yesus setara dengan Bapak. Setara dengan Bapa ya. Apanya yang Allah. setara? Berarti Yesus dan Bapa itu tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil gitu ya? Setara. Ya, Iya, intinya tidak ada yang lebih besar kan? ya enggak ada, tidak ada. Oke, sekarang silakan. Anda punya Bible nggak di situ? Ada. Buka Yohanes 14:28, baca sampai selesai. Silakan. Ya, yang Kristen naik ya di atas ya, Kristen naik. Lanjut. Ya, Yohanes 14:28. Ustadz Alif izin ya Ustadz, nanti kalau Ustadz Alif mau masuk, tafadhol Ustadz. Siap. Monggo. Di tap ya, dikencengin tap layarnya. Layarnya udah mulai goyang layarnya. Di tap ya, dikencengin tap-tapnya. Oten. Islam di bawah, mohon di tap kencengin layarnya. Oke, lanjut Ustaz. Lanjut. Silakan Pak Cakalang. Yohanes 14 Yohanes setengah 3 kurang 2 menit. Silakan. Ayat berapa? Setengah 3 kurang 2 menit. Yohanes 14 ayat kurang 2 28. menit. 28. Itu setengah 3 Kamu kurang 2 menit, kamu Pak. telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Apa definisi lebih besar? Halo? Saya ulangi lagi. Apa definisi lebih besar? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Apa definisi lebih besar? Apa? Oh, itu saya bantu. Kalau nggak tahu nanti tanya sama Mak Urut. Kok mau urut sih, Ustaz? Bukan mau urut. Mauret. Koret. Ya. Silakan Pak. Lebih berkuasa ya.
Enggak, saya tanya, apa definisi lebih besar? Definisi lebih besar apa? lebih berkuasa. Oh, bukan setara. Bukan. Bukan sama ya. Lebih besar itu artinya bukan sama kan? Atau sama? Mungkin lebih besar artinya adalah sama gitu ya mungkin ya. Betul. Atau gimana? Iya, karena dia kan datang sebagai kemanusiaannya. Jadi kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tetap dia sebagai Tuhan. Berarti dagingnya Yesus adalah Tuhan, betul? Betul? Ya, karena dia memang datang untuk merendahkan Ya, sepakat diri. dulu kita. Ya, Sepakat dulu, Ki. dia, Ya, dia datang kita merendahkan diri. siapa Dan lagi nanti ini akan masuk-masuk kayak gini nih. kembali ke Sorry, Bapaknya. sorry. Jangan naikkan dulu lah, jangan naikkan dulu.